Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, ketemu lagi bersama Sylvie Listia Dewi sebagai podcaster di hari ini di edisi 2 Agustus 2021. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu lagi di Ed Podcast, dan untuk topik kali ini kita akan membahas masih seputar MBKM. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sudah hadir di studio kita 2 mahasiswi yang cukup aktif dalam dunia program-program aktivitas di luar, salah satunya Kampus Mengajar ini ya. Jadi buat sahabat Indonesia yang masih penasaran apa itu Kampus Mengajar, tapi sebelum kita tanya-tanya dulu ke mereka, saya ingin menjelaskan sedikit ya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman kita di sini. Jadi Kampus Mengajar ini adalah bagian program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan atau di luar kampus. Jadi di sini ada sisi positif yang luar biasa, yaitu untuk mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kampus. Bukan begitu? Ya, betul. Oh iya, sahabat Indonesia, jadi kita akan memperkenalkan diri dulu. Dan ini adalah mahasiswa saya yang sedang berjalan di semester ke-7 ya. Sebentar lagi mau research nih ya. Iya, betul. Wah, luar biasa ini. Oke, ini adalah Emi Mastura. Iya. Emi angkatan 2018 dan sekarang memasuki semester ke-7 dan sebentar lagi akan melakukan penelitian. Iya, betul. Semoga dengan adanya program ini bisa ya nanti ya, siapa tahu ada ide-ide yang mau dituangkan dalam meneliti ya. Pasti bisa. Oke, dan kemudian ada Rahmi Hayati. Rahmi Hayati juga ini ya, angkatannya sama ya. 2018. Ya, sama. So, ini apa kabarnya semuanya nih? Baik-baik aja ya? Alhamdulillah baik. Everything is okay? Okay. Are you ready? We are going to have a little bit about podcast. For sure. Okay? Ya, tentu saja pertanyaan yang saya akan tampilkan ada seputar ya kampus mengajar ya. Oke, kita mulai dari Rahmi Hayati ya. Oke, Rahmi Hayati, kalau menurut kamu apa sih itu kampus mengajar dan seberapa pentingnya sih itu kampus mengajar itu? Kalau menurut Rahmi sendiri yang saya udah berpengalaman di angkatan 1 kemarin, jadi program Kampus Mengajar ini merupakan salah satu program dari Mas Menteri Nadiem Makarim yang mana termasuk dalam program Kampus Merdeka. Jadi di sini kita tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus yang terfokuskan di sekolah-sekolah dasar yang berada di daerah terluar, di daerah misalkan di perkampungan atau bagaimana. Jadi di situ kita berfokus ke pengembangan literasi dan numerasi bagi siswa-siswa SD di sekolah dasar tersebut. Wah, itu luar biasa ya, karena kita membayangkan mengajar di sekolah terbelakang ya. Jadi perlu energi khusus dan perlu skill khusus ya menghadapi mereka. Dan kamu termasuk salah satu yang lolos ya? Iya, alhamdulillah. Itu di batch pertama ya? Iya, betul. Oke, dan kita kembali lanjut ke Emi ya, Emi Mastura. Nah, Emi ini program Kampus Mengajar untuk batch kedua ya? Iya, batch kedua. Batch kedua. Kira-kira kalau menurut Emi, Kampus Mengajar itu apa sih? Dan seberapa penting buat kamu gitu? Ya penting banget, kalau menurut Emi itu penting banget. Jadi kita itu di sini bisa keluar dari zona nyaman. Kita nggak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kita juga ada aktivitas lain. Di mana aktivitas itu juga gimana ya? Menguji adrenalin Emi pastinya dan menambah experience lah. Jadi yang sebelumnya nggak terbayang ya, kalau misalnya kita di rumah sudah ada yang sediain makanan. Nah, ini kita mengajar di luar daerah yang memang mungkin remote area ya, termasuk remote area ya. Iya, betul. Jadi ini luar biasa ya. Berarti penting ya buat kalian. Penting banget. Penting. Bahkan bukan kalau misalkan kita di rumah, kita nggak tahu proses pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Bahkan yang menurut pengalaman Rahmi kemarin itu siswa-siswa SD-nya itu masih belum bisa berbahasa Indonesia. Oh nah, my goodness. berarti melalui program ini kita bisa mengetahui, oh berarti siswa SD yang masih berpendidikan dasar itu
proses bahasanya masih belum stabil, belum jadi gitu. Di mana mereka masih menggunakan bahasa daerah ya, daerah. sebagai pengantar di sekolah ya. Iya. Oke, dan ini tantangan luar biasa nih kalau menurut saya ya. Terus kalau menurut kalian, mengapa sih kita itu memang harus mendaftar di kampus mengajar? Mungkin ini kalian bisa memberikan tips ya kepada teman-teman atau sahabat Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ya, yang di kampus-kampus lain, kampus Al-Muslim, sehingga ada termotivasi untuk batch berikutnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dari Emi dulu deh. Mengapa harus mendaftar di kampus mengajar? Apa hebatnya atau something else lah? Ya karena yang disediakan oleh program ini nggak semuanya bisa kita dapatkan di kampus gitu. Jadi kita dapat sesuatu yang baru. Ya pastinya ya seperti yang Emi katakan tadi, bisa menambahkan experience, pengalaman yang memang sebelumnya belum pernah kita dapatkan gitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan dari ini mungkin ya, menghadapi guru di sekolah tersebut kan nggak mudah ya. Terus kalau tadi dari Rahmi Hayati menceritakan experience-nya menghadapi anak-anak yang masih berbahasa daerah. Nah mungkin Emi ingin memberikan informasi kepada teman-teman mengapa kita harus mendaftar di kampus mengajar. Ya nggak cuma dengan anak-anak yang kita hadapi, tapi guru juga ya. Iya, dengan gurunya juga pastinya. Apalagi kan beda ya di remote area dengan di kota. Baik guru yang kita hadapi maupun muridnya. Ini sudah terasa belum? Maksudnya kesulitan atau challenge ya? Sudah kerasa Bu, karena kemarin itu kan udah terjun ke lapangan buat survei gitu kan. Bahkan jangankan guru sama siswanya, bahkan penduduknya juga agak sedikit susah untuk diajak komunikasi begitu. Ya mungkin karena tempatnya di pedalaman mungkin ya, dan di situ kita harus berusaha untuk beradaptasi sama mereka gitu. Oke, jadi ini kan Emi kan batch kedua ya, sementara Ami batch pertama. Kira-kira ada nggak tingkat kesulitan di batch pertama, batch kedua? Ini kalian nih, menurut kalian lah saling berdiskusi sebelumnya atau gimana? Kalau menurut Rahmi, mungkin di batch kedua ini guru-guru mungkin lebih tersosialisasi karena mungkin pengalaman di kampus mengajar angkatan pertama. Tapi kalau misalkan angkatan pertama, pas kita datang ke sekolah, mereka tuh masih kaget-kagetan, oh ini program apa gitu, karena memang masih belum marak dibicarakan di dinas-dinas kependidikan seperti itu, masih meraba-raba ya, what is that ya, ngapain aja gitu ya. Betul. Ini program ini untuk apa gitu, fungsinya apa gitu. Jadi kalau sekarang mungkin karena udah ada program di angkatan 1, mereka bisa langsung oh program ini khususnya untuk ini, fungsinya untuk ini gitu. Jadi penempatan SD itu bukan sembarang SD ya, tapi ada kriteria khusus ya. Iya betul. Dan tentu saja kan harus menghadapinya dengan dengan siap gitu ya. Iya betul. Oke, setelah mengikuti program ini, terutama buat Rahmi Hayati yang sudah menyelesaikan batch pertama ya, kira-kira ada nggak yang mempengaruhi hidup kamu yang sebelumnya nggak ikut? Oh, aku jadi begini loh. Artinya gini, mungkin bisa diceritakan ke sahabat-sahabat Indonesia bahwa kita setelah mengikuti program ini ada sesuatu yang membuat kamu tuh berubah. Kalau tadi kan mungkin dari pengalaman yang luar biasa, atau apa sih sisi apa yang bisa kamu ceritakan ke kami atau ke kita ya, atau ke sahabat Indonesia? Kalau mungkin sisi positifnya itu kita dilatih kesabaran karena apa? Betul banget. Siswa SD berbeda sekali dengan siswa SMP, SMA karena mungkin SMP, SMA mereka udah bisa berpikir secara matang gitu, tapi SD masih jiwa kekanak-kanakannya itu masih memang tingkatannya tuh masih di tingkat pertama gitu. Mereka sulit masih dikendalikan. mereka masih mau main-main gitu. Jadi pas proses pembelajarannya itu kita harus mengeluarkan banyak energi suara karena sebagai guru kita nggak bisa melakukan tindakan keras, bahkan cubit aja nggak bisa gitu. Jadi harus memutar otak gimana sih untuk menghadapi anak-anak gitu ya. Untuk proses pembelajaran yang efektif seperti apa gitu, metodenya seperti apa gitu. Mungkin kesabaran sih Bu yang kesabaran ya. Iya. Tapi memang nampak terjadi perubahan dalam hidup kamu. Yang dulunya mungkin temperamen terus sekarang jadi lebih kalem, lebih adem, lebih sabar ya. Iya. Jadi kan kalau Emi kan
di daerah yang betul-betul remote area ya. Betul, terpencil banget. Bu. Terpencil banget ya. Kalau misalnya dari kampus ke tempat kamu mengajar itu berapa kilo kira-kira? 2,5 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dari sini? Iya. Kalau dari tempat kamu tinggal? 30 menit. 30 menit. Oke, jadi bisa dibayangkan ya. Ya. Jadi memang harus siap-siap mental ya. Siap mental dan fisik pastinya. Rahmi, bisa diceritakan nggak proses pembelajaran atau belajar mengajar yang dilakukan selama itu ya, apalagi kan pandemik ya. Iya. Mungkin metode apa yang dipakai oleh tempat Rahmi mengajar gitu? Selama di situ, jadi kan kami melakukan observasi metode apa gitu yang kemungkinan besar bisa digunakan. Iya. Jadi menurut pengalaman kemarin, karena pandemi ini kan berlangsungnya dari tahun 2020, jadi otomatis sekolah-sekolah dasar di Indonesia ditutup untuk sementara gitu. Jadi pemerintah juga membantu dengan membagikan teknologi-teknologi seperti smartphone atau Laptop, semacam ya? untuk atau laptop, Notebook, untuk tablet, iya ya? betul, untuk digunakan oleh guru maupun siswa sebagai penunjang media pembelajaran. Jadi di sekolah tersebut masih mungkin pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi itu sangat kurang, terbatas, sangat ya? terbatas. Karena apa? 50 tablet yang diberikan oleh Kemendikbud, oleh kementerian itu sama sekali tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran. Jadi kami sebagai kandidat dari kampus mengajar harus bisa mengolah media yang sudah ada itu untuk bisa digunakan oleh para siswa maupun guru seperti Jadi itu. harus dipergunakan secara optimal ya. Iya. Yang sebelumnya mungkin hanya sebagian ya yang mengerti mengoperate how to use Android gitu ya. Iya. Dan ini tantangan ya buat Rahmi untuk mengajari guru-guru juga diajarkan. Iya betul. Oke, luar biasa ini ya. Luar biasa banget. Luar biasa ya. Jadi memang syaratnya salah satunya mungkin mahasiswanya juga harus memahami teknologi ya. Iya betul sekali. Oke. Nah, kalau Ami sendiri yang sekarang kan baru berjalan ya. Ongoing. Ongoing, jadi belum merasakan bagaimana yang Rahmi rasakan. Iya, betul. Kira-kira persiapan apa nanti yang harus dipersiapkan sebelum berjalan nanti, mungkin sampai bulan berapa ini berakhir? Sampai bulan Desember nanti. Desember ini kan baru bulan pertama ya. Iya. Apa persiapan yang membuat kamu nanti menjadi lebih maksimal dalam menghadapi pengalaman-pengalaman yang juga dialami oleh Rahmi? Yang pastinya yang harus dipersiapkan mental, Bu. Mental. Karena kita ditempatkan di tempat terpencil seperti itu. Oke. Nggak hanya lingkungannya juga, orang-orangnya juga yang harus kita hadapin. Yang pastinya paling utama itu memang mentalnya dulu, Bu. Mental. Ya, kalau mentalnya udah siap, bagi Emi yang selebihnya bisa diatur itu. Jadi metode pembelajaran dan pengajaran sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada yang akan dilakukan. Sama seperti Rahmi yang bakal kita ajarkan nanti bukan hanya dalam ranah literasi dan numerasi, tapi juga termasuk dalam TIK juga. Teknologi ya? Iya betul. Oke, by the way, anyway, ya, kalian ini kan mantan-mantannya mahasiswa yang ikut program Permata Sakti ya? Iya betul. Wah, jadi ini program kedua yang dilakukan oleh Menteri kita, Mas Menteri, dan kalian juga ikut aktif ya, Iya, dalam benar. ikut kampus mengajar. Dan Rahmi sekarang ikut lagi di pertukaran mahasiswa Merdeka. kalau dulunya namanya Permata Sakti, Sakti. sekarang Pertukaran mahasiswa Merdeka. Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Wah, ini kan luar biasa kalau kita lihat, kalau saya sendiri sebagai dosen kalian melihat antusias kalian terus mengikuti program-program yang ada di luar kampus untuk mendukung kegiatan MBKM ini. Nah, mungkin sahabat Indonesia juga kepingin tahu bagaimana sih memanage waktu antara kegiatan di kampus menghadapi dosen-dosen yang ya mungkin sedikit cerewet ya, karena kan dituntut nanti ya. Ini kan harus siap loh tepat waktu gitu ya kan. Sementara kalian juga harus mempersiapkan diri, kondisi kalian juga harus fit ya, apalagi di lapangan. Nah, ini luar biasa nih. Kasih tahu dong tipsnya ya menghadapi
permasalahan di kampus dan juga di luar, tapi tetap kegiatannya berlangsung dengan baik gitu. Ayo dari Ami dulu deh. Oh my god. Kalau Emi gimana ya, orangnya tipikal yang nggak terlalu tertekan banget soal waktu. Emi itu kayak flow aja. Oh, gitu. bukan termasuk tipe yang under pressure Iya, gitu ya. betul. Kalau misalkan, oh ini udah waktunya untuk yang kayak kemarin Permata Sakti, ya udah ikut. Oh ini waktunya untuk kampus, ya udah ikut. Nggak tertekan banget. Terus manage waktunya bagaimana itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Nah, itu kan yang perlu kita pingin tahu dong. Ya dikarenakan kan Emi juga ngekos di sini, jadi nggak ada tanggung jawab lain. Beda kalau Emi ada di rumah itu pasti nanti ada tanggung jawab lain kayak bantu bunda dan segala macam. Tapi dikarenakan Emi di kos kayak independen, Emi di situ nggak ada banyak tanggung jawab dan tugas-tugas lain. Jadi makanya banyak free time gitu. Jadi tetap memanage waktu dengan baik Iya, ya. pastinya. Ya, jadi kegiatan yang di kampus juga harus dipenuhi ya. Oke. Nah, Rami sendiri juga memanage waktu dengan ini mengikuti program Permata Merdeka juga lulus. Setelah itu baru aja selesai batch pertama kampus mengajar, terus sudah diikuti lagi dengan program berikutnya ya. Lulus, Alhamdulillah. lulus di mana itu? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, luar biasa. Terus ini kita belajarnya secara online ya? Secara online untuk sementara. Untuk sementara karena sambil menunggu ini ya suasana normal pandemi kembali. yang membaik. Baik, nah oke, jadi karena sudah mengikuti program kampus mengajar terus Permata Merdeka. Nah, kira-kira apa harapan kalian terutama untuk adik-adik ke depannya, untuk teman-teman kalian yang belum memiliki kesempatan ya? Oke, Ami. Harapannya kalau besok diberikan peluang lagi untuk mengikuti program seperti itu, kalau bisa teman-teman ikutlah. Karena apa? Kita gak hanya nambah pengalaman, tambah ilmu, tapi memang fun di situ karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baru, kayak beda-beda sudut pandang gitu. Memang fun banget gitu. Ada nggak terasa aku semakin dewasa loh menghadapi setiap masalah ya? Of course, pastinya. Rami juga ya? Iya, karena pastinya benefit yang kita dapatkan di sini, kita dilatih untuk bisa memecahkan masalah, kepemimpinan juga dilatih gitu. Jadi ya untuk teman-teman mungkin hilangkanlah rasa takutnya, kurangi rasa takut untuk nanti bagaimana gitu. Tergantung di diri kita. Kalau misalkan memang kita mau, pasti semua akan berjalan. Iya, betul. Gitu. Oke, kemauan ya, Kemauan motivasi. yang penting. Berarti motivasi dari internal dulu ya, yang perlu dipersiapkan ya. Kemauan mental. Oke, jadi walaupun nanti ada ayo ikut, tapi kalau nggak dari dalam Nggak siap. berarti kan begini, kalau saya sarankan, saya sebagai kaprodinya ya, kalian harus menjadi duta bagi teman-teman yang lain untuk menjadi motivator nih ya. Oh, role model gitu. Iya, role model as a model ya. Jadi kenapa sih A bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi mungkin diberikan tip kepada teman-teman untuk menambah percaya diri lagi. Ada nggak pengaruh dengan psikologi kalian? Aku semakin percaya diri gitu, tapi nggak overconfidence. Iya, gitu. nggak overconfident. Ada pastinya. Ada ya? Ada. Mungkin bisa nggak dibuat penelitian nanti ada semakin ikut program ya, semakin banyak mengikuti program di luar, maka semakin bertambah dewasa, semakin menambah kepercayaan. Ada nggak kira-kira pengaruhnya ya? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Ada ya? Iya. Tapi belum ada yang buat penelitian itu. Belum ada. Tapi sudah diwawancarai beberapa mahasiswa tadi, mereka merasakan ya, dari yang sebelumnya nggak berani menjadi berani. Nah ini luar biasa ini ya. Iya betul, karena kita udah berkecimpung di satu program, pasti motivasi untuk berkecimpung di program lain itu sangat besar. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir dari saya. Paling bukan pertanyaannya, semacam harapan ya. Harapan. Apa nih yang akan kalian lakukan nanti setelah pulang dari program tersebut? Mau diimplementasikan apa ini ke kampus? Nah, gitu. Dari remote area back to kampus gitu. Ada nggak kira-kira? Oh nanti aku kalau setelah selesai mengikuti program ini aku akan gimana gitu? Apakah aku akan membuat sebuah pertemuan atau membuat suatu asosiasi gitu? Ada nggak kepikiran gitu? Gitu. Mungkin sosialisasi pemanfaatan teknologi itu lebih penting, Bu.
karena memang guru-guru di sana pun masih pemahamannya tentang adaptasi teknologi masih sangat rendah. Jadi kita sebagai mahasiswa dan dosen yang membimbing sangat perlu untuk memperhatikan teknologi-teknologi di Indonesia, karena sekarang kan di era digital sekarang ini kan pemanfaatan teknologi memang sangat dikedepankan untuk membantu proses pembelajaran. Apapun itu berarti kita mau nggak mau harus siap ya. Iya, betul, Bu. Ya, oke. Baik, Emi, Mastura dan juga Rami Hayati, luar biasa walaupun cuaca sudah mulai panas ya, tapi di dalam tetap dingin dan saya lihat juga tetap semangat. Dan ini menjadi satu sisi positif buat kalian untuk memotivasi teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Mahasiswa yang pintar atau yang smart itu bukan berarti dia tidak boleh ikut kemana-mana. Justru mahasiswa yang smart kalau menurut saya harus lebih aktif, tapi bukan berarti kalian itu melupakan tanggung jawab di kampus. Ya, benar. Benar nggak? Benar ya? Benar banget. Okay, any other else that you want to give some suggestion or apa gitu? Ada? Nggak ada ya? Mungkin saran untuk ikut program. Jadi apa? untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena memang di sini kita dilatih untuk memberikan sesuatu hal yang berbeda untuk sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Jadi kita di sini selain mencari ilmu, kita juga bersedekah ilmu. Oke. Jadi ya pahalanya dapat, benefit untuk studi kita juga dapat gitu. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi dan moga-moga dengan hadirnya kalian ini bisa membuat Al Muslim semakin maju ya, especially for English department ya. Amin. Thank you very much for join with us ya. Oke, sahabat Indonesia, demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Emi Mastura dan Rahmi Hayati yang sudah bergabung dan membahas kegiatan-kegiatan yang ada di MBKM. Semoga kampus Merdeka ini dan juga kegiatan kalian di kampus mengajar bisa kalian ikuti dengan baik dan maksimal. Dan jangan khawatir, SKS nanti akan kita konversi seperti peraturan yang sudah diterapkan oleh Mas Menteri. Sekali lagi sahabat Indonesia, sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye now.